Satu lagi firman Tuhan di dalam Alkitab orang Kristen dinubuatkan dan telah digenapi. Tepatnya di dalam kitab Perjanjian Lama Keluaran pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Oke teman-teman, Shalom. Salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Vicky Debaters Channel. Di edisi kali ini saya akan membagikan satu buah ayat Alkitab yang telah digenapi di tahun 2020 ini. Seperti judul saya di video kali ini, yaitu satu lagi firman Tuhan digenapi. Di tengah-tengah maraknya virus corona di hampir seluruh dunia, firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita bagaimana cara Allah memelihara bangsa pilihannya umat Israel di tanah perbudakan tanah Mesir. Dan firman Tuhan ini kembali digenapi buat kita di tahun 2020 ini. Baik teman-teman, kita langsung lihat bagian firman Tuhan yang saya maksudkan tadi dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya oke teman-teman, penjelasan dari saya terkait isi Alkitab dari Perjanjian Lama Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 6. Kalau kita baca bersama-sama, firman Tuhan ini telah digenapi. Mengapa saya mengatakan telah digenapi? Karena setiap pemerintahan di dunia ini memberikan isolasi diri kepada kita, setiap bangsa yang berada di negara masing-masing, untuk berdiam diri di dalam rumah selama 14 hari. Dan ini pun tertulis di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 yang saya maksudkan tadi. Ini bukan secara kebetulan teman-teman, namun ini adalah sebuah firman Tuhan yang telah digenapi. Dan saat ini umat Kristen di seluruh dunia merayakan Paskah, kematian Yesus Kristus. Dan khususnya buat kami di Papua, Gubernur Papua Bapak Lukas NMB baru saja mengeluarkan surat edaran untuk mengisolasi diri selama 14 hari di rumah kami masing-masing tertanggal 26 Maret 2020. Dan kalau dihitung dari tanggal 27 sampai tanggal 9 April 2019, genap hari ke-14. Dan hari ke-15 adalah tanggal 10 April 2020. Hari di mana setiap umat Kristen yang ada di dunia merayakan hari kematian Yesus Kristus atau yang dikenal dengan Jumat Agung. Ini firman Tuhan yang bukan secara kebetulan, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan ini telah digenapi dan nyata buat kita, khususnya umat-umat Kristiani. Mari kita patut berbangga diri bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang terus menyertai kita hari lepas hari. Kita terus percaya walaupun kita ada dalam belenggu virus corona yang begitu mematikan, namun firman Tuhan ini kembali membuat kita mengingat betapa besar kuasa Tuhan untuk meluputkan setiap umat-umat yang percaya kepadanya dengan sesungguh hati. Itu terbukti di mana Tuhan menyertai bangsa Israel lewat tulah di tanah Mesir. Dan Tuhan yang sama itu, yang punya kuasa yang sama itu, saya percaya akan melindungi kita bangsa Indonesia yang dikasihinya ini. Korban yang dimaksudkan di dalam Keluaran ini adalah Yesus Kristus sebagai lembu jantan, anak sulung Allah yang dikorbankan demi saya dan kita semua bangsa Indonesia dan seluruh umat di muka bumi ini. Jadi mari buat teman-teman yang Kristen, kita terus memuji Tuhan Yesus. Kita terus mendengar apa keputusan-keputusan dari pemerintah kita
agar kita tidak terjangkit dan kita terus dijaga oleh Tuhan yang Maha Kuasa di dalam kita menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang begitu mematikan di negara yang kita cintai ini. Mari satukan tekad, satukan hati, satukan iman kita. Kita bersama-sama membantu pemerintah Indonesia untuk memberantas atau bahkan memutuskan rantai virus corona di negeri yang kita cintai ini, dengan terus mematuhi peraturan-peraturan pemerintah dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian video dari saya kali ini. Buat teman-teman, terima kasih banyak sudah singgah di channel ini dan sudah subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya shalom dan sampai jumpa di video-video menarik berikutnya.